Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada pertemuan kali ini akan dibahas mengenai keamanan jaringan. Sebelum melanjutkan pertemuan ini, Bapak selalu dan tidak akan lupa mengingatkan senantiasa, marilah kita sama-sama mengikuti aturan protokol kesehatan untuk kita sama-sama hendaknya dapat menyelesaikan pandemi ini segera mungkin dan kita dapat berkumpul kembali untuk belajar secara offline di kampus TMI Amriel. Baik, untuk materinya hari ini adalah keamanan jaringan, ya. Keamanan jaringan. Sistem keamanan jaringan adalah proses untuk mengidentifikasi dan mencegah pengguna yang tidak sah dari suatu jaringan komputer. Tujuannya tentu saja untuk mengantisipasi resiko ancaman berupa perusakan bagian fisik komputer maupun pencurian data seseorang. Jadi begini. Pada jaringan komputer ini sangat mudah untuk dimasuki oleh penyusup, baik dari hardware-nya, software, aplikasi maupun dari akunnya sendiri. Jadi harus kita pahami semuanya, tidak mudah melindungi daripada aset kita, data yang ada di dalam komputer, khususnya yang terintegrasi ke dalam jaringan. Lalu bagaimana upaya kita agar meminimalisasi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan pada data kita. Nah, inilah yang akan coba kita pelan-pelan kita akan pilah-pilah yang mana yang bisa kita dahulukan dari komputer standalone, jaringan, sampai bagaimana kita dalam mengakses media. Karena saat ini tidak luput daripada media sosial, kan banyak orang sekarang menyimpan akses-aksesnya di media sosial. Ada juga yang ada di email. Nah, itu perlu diketahui ya. Untuk media sosial, email, nomor HP Anda itu sepaket. Jadi jangan sampai Anda meninggalkan itu secara sia-sia. Ya. Baik, selanjutnya ancaman keamanan jaringan. Ada beberapa tipe ancaman yang sering ditemui pada cyber security. Apa saja itu? Mari kita bahas berikut ya. Yang pertama, interception. Ancaman keamanan jaringan di mana ada pihak yang tidak memiliki wewenang sah berhasil mendapatkan hak akses informasi dari komputer. Nah, ini. Jadi yang pertama, umpama kita ini punya komputer, ya. Pernah nggak Anda pikirkan untuk memberi akun password kepada komputer kita? Komputer itu ada beberapa cara untuk memberinya. Awalnya kita bisa memberi password pada BIOS. Jadi masuk pertama pada komputer itu, Anda harus memberi dia password. Ya kan? Lalu waktu sudah masuk ke sistem, jangan lupa username dan password. Jangan ditinggalkan untuk guestnya. Ini administrator, tapi guestnya ditinggalkan dan bisa diakses. Ya, sama saja dengan kita memberi akses pada orang. Ya. Atau oke lah kita sekarang punya akun sebagai administrator. Nah, kita bisa harus juga memberi akses pada teman kita. Boleh. Tapi jadikan dia sebagai guest. Jadi jangan akses akun yang sama dengan kita miliki. Pastikan dia sebagai tamu saja.
Kalau sebagai tamu di dalam komputer, lalu kita beri wewenangnya terbatas, jangan full akses, maka komputer akan memberi juga keterbatasan di dalam dia mengakses data kita. Jadi tidak semua data bisa diakses. Ya. Beda kalau kita sebagai administrator, kita bisa buka semuanya. Nah, lalu ada lagi data-data yang bisa kita beri password. Contohnya di data-data Microsoft, Office, itu bisa diberi password. Lalu banyak lagi. Nah itu juga bisa diberi password. Jangan sampai nanti yang sepele yang biasanya Bapak selalu lihat apabila menghidupkan komputer itu pas langsung. Tahu-tahu tampil aja Windows-nya lagi. Tinggal klik start dan langsung run well. Jangan biasakan kita menggunakan. Ya. Atau kita beginilah umpamanya. Anda punya ATM. Ya, suatu saat ATM ini walaupun dia kosong, walaupun ATM itu kosong, lalu ada teman yang mau pinjam karena dia tidak bawa ATM, mau kirim untuk orang tua yang transfer. Boleh kita memfasilitasi ATM kita, tapi jangan berikan passwordnya. Jadi dia silakan dia kirimkan duitnya, kita yang mengambilkan duitnya, jangan diberi. Ini udah dikasih ATM kasih pinnya. Ya udah sekalian aja kasih isinya kalau ada. Ya kan? Nah ini banyak kali ini sama dengan HP kita. Ya kan. Pinjam dong HP-nya. Lalu apa yang ada lagi? Ini password kayaknya. Oh, passwordnya itu ini gitu. Ya. Kasih password. Ya jangan percuma aja jadi ngapain ada password. Anda password kalau hanya ada untuk supaya dia tidak tertekan ya percuma saja. Karena di HP itu sudah auto sensor semuanya. Kalau kita dekatkan sama wajah, dekatkan sama benda, dia akan nutup semuanya. Jadi jangan dibuat alasan. Yang namanya user dan password itu adalah real milik kita pribadi dan tidak boleh diakses oleh siapapun juga. Ya, itu dia. Lalu ada interruption yaitu penyerang sudah mendapat akses ke sistem tapi belum keseluruhan. Administrator masih bisa tetap login ke sistem. Nah, ini biasa terjadi nih di email, di media sosial, Instagram, Facebook. Banyak yang bilang, Facebook saya dibajak, Instagram saya dibajak. Enggak juga, sebenarnya enggak juga. Bapak pernah kejadian, Bapak punya emailnya itu sudah dibuat oleh orang sebagai Instagram. Tidak sampai 5 menit Bapak bisa eksekusi. Ya. Demikian juga Facebook tidak sampai berapa menit. Tapi yang Bapak sadari sekarang adalah bagaimana orang bisa masuk ke dalam hak kita, milik kita. Itu kan privasinya tingkat tinggi harus. Tidak bisa orang sana gitu. Nah, itu dia. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan waktu kita akan mengakses media publik seperti media sosial. Kalau dibilang sama dia tingkatkan security-nya, tingkatkan update security-nya, update. Lalu pakai HP Anda, pakai HP-nya. Nanti alasan Anda, nanti orang melihatnya kita tidak. Begini, kalau seandainya orang mengakses akun kita, ya kebetulan dia tahu email kita diakses, tapi kita tidak kasih passwordnya. Dia password sembarangan. Lalu sistem bilang in match, not match, tidak matching. Lalu dia jawab oleh si yang masukkan password tadi. Ya. Saya lupa, forget. Dianggap oleh sistem ini yang punya lupa password. Oleh sistem diarahkan
diarahkan untuk bisa bagaimana si yang punya ini bisa masuk kembali padahal dia nggak punya ini. Terakhir dia minta konfirmasi nomor HP. Konfirmasi nomor HP karena akan dikirim ke sana PIN. Sewaktu PIN itu di HP masuk, dia masukkan nomor itu ke akunnya, itu bisa terbuka. Dan oleh si orang tersebut langsung bisa mengubah password. Nah ini dia. Jadi gunakan paketannya, 1 media sosial, 2 HP Anda, 3 emailnya. Jadi disinilah yang harus Anda lakukan itu. Jadi jangan banyak-banyak. Jadi Anda harus bisa mensinkronisasi 3 ini menjadi security Anda dalam menjalankan. Ya, Bapak sudah buktikan itu. Jadi kalau seandainya kita di bahasa itu dibajak lah gitu, kena hacker kita. Jadi yang ada kita bisa masih aman. Ya. Itu untuk interruption, di mana kita masih bisa akses, tapi orang lain sudah bisa masuk. Fabrication adalah pihak penyerang sudah menyisipkan objek palsu ke dalam sistem yang menjadi target sasaran. Ini biasanya begini nih. Kalau Anda di internet, itu biasanya banyak yang namanya proxy ya, banyak ini. Jadi orang ngikut terus. Kalau Anda contoh lah, Anda buka salah satu jualan online ya. Terserah tempatnya apa jualan online. Anda buka sekali, Anda akan dikejar terus Anda. Anda buka apa akan Anda dikejar terus. Sampai di mana Anda akan dikejar terus. Buka apa Anda akan ada di sampingnya, di sebelahnya, terbuka otomatis. Nah, pastikan di sana Anda jangan sekali-sekali meng-accept lalu membolehkan klik tanpa Anda mengetik dahulu pada web browser Anda. Ketik dulu. Kalau tidak yang ada ya software tersebut yang mana tahu di sana software adalah salah satu software yang digunakan untuk spy mata-mata. Jadi masuk ke dalam sistem kita, tujuannya dia bisa masuk dari dalam dan menginformasikan sehingga bisa membuka aplikasi kita. Ya, sistem yang kita milih ini bisa terjadi banyak ini ya. Bentuknya bisa virus, bisa worm, bisa macam-macam bentuknya bisa macam-macam ini. Yang semuanya itu karena kelalaian kita. Jadi biasakan untuk membuka aplikasi itu, membuka aplikasi web di internet itu selalu Anda ketik dahulu atau pernah diketik dan disimpan. Ya. Jadi pernah diketik atau disimpan dan jangan berdasarkan daripada kemunculan dia. Bisa di situ yang namanya phishing. Ya. Asli tapi palsu. Yang keempat modification. Ancaman keamanan terakhir dalam adalah pihak penyerang sudah merusak sistem dan mengubah keseluruhan dari sistem. Jadi ini ancaman keamanan yang tergolong paling fatal. Ya paling begini. Ini sudah banyak juga ya. Tentunya sudah banyak kita. Contoh pasti aja itu adalah virus lah. Kalau virus sudah menyerang Anda, tentu Anda beberapa file itu akan rusak. Sebenarnya ada juga virus itu merupakan salah satu bagian daripada ancaman keamanan. Jadi keamanan itu dia mengambil tapi masuk sebagai virus gitu. Nah, ya. Kalau udah fatal rusak begitu, tentu nanti yang ada data. Makanya kalau bapak pribadi selalu mengupayakan ya bagaimana data tersebut disimpan, namun data itu diduplikasi. Jadi tidak pada satu tempat ya, pada tempat duplikasi. Jadi kalau satunya memang biasanya kan data yang hancur itu kan datanya sudah
dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk file hancur gitu ya. Tapi sekarang tidak. Datanya ini sudah dalam tidak bisa digunakan lagi. Ya, jadi kalau Bapak data digital Bapak di samping laptop juga ada di sana. Jadi selalu ada upaya kita. Jadi tindakan kita itu tindakan preventif kita, tindakan masif kita yang terencana dan terukur adalah data yang kita miliki. Jika data itu dirasa kita selalu akan gunakan atau penting, buat aplikasinya di cloud. Ya, itu dia. Oke. Trik keamanan jaringan. Ada banyak aspek yang perlu Anda perhatikan untuk bisa menjaga sistem keamanan jaringan komputer. Berikut pembahasannya ya. Pertama, pengamanan secara fisik. Pengamanan secara fisik bisa dilakukan dengan menempatkan perangkat hardware berada di lokasi yang aman dan mudah diawasi. Selain itu juga ruangan yang bersih, jika perlu yang memiliki AC agar tidak ada debu dan lembab. Selain itu juga digunakan kunci pengaman, khususnya agar tidak ada orang yang masuk kecuali yang memiliki kepentingan saja. Ini biasanya perangkat-perangkat berbasis pada server, perangkat-perangkat yang ada di laboratorium, ya. Lalu yang intensitas pemakaiannya tidak selalu. Ya. Kalau alat elektronik ini semakin tidak digunakan, semakin akan cepat dia rusak. Tapi semakin banyak digunakan, akan semakin cepat, semakin tahan dia. Jadi mengapa demikian? Ilmunya sederhana aja. Perangkat elektronik di dalamnya ada catu daya juga, ada baterai juga yang menjalankan. Jadi dia tidak putus habis, tidak ada baterai juga. Jadi kalau tidak digunakan, maka baterai itu akan sendirinya akan habis dan jika habis ya sama dengan baterai yang lain, baterai kering dia akan mencair dan merusak jaringan-jaringan yang ada di sana. Ya. Jadi kalau tadi bilang banyak debu semakin lama semakin cepat itu semakin cepat kerusakan semakin cepat. Udah jelas itu ya. Nah ini dia. Ini memang tadi pemahaman kita. Bapak sudah pernah jalan juga di salah satu data center lagi, salah satu provider data center. Nah ini juga yang dilakukan bagaimana mengakses mengamankan data tidak hanya perangkatnya tapi juga lokasi atau tempatnya yang diamankan. Diamankan. Kalau seandainya Anda menggunakan katakanlah untuk menggunakan itu pakai apa ya yang biasanya itu aksesnya lebih daripada 8 jam. Itu memang disarankan AC. Tapi kalau hanya 4 jam oke lah, pakai kipas ya, kelas anak kos. Tapi kalau udah continue itu nggak bisa lagi karena dia menyerap debu, udah pasti. Karena namanya panas itu pasti sama dengan magnet menyerap dia. Ya, menyerap dia ada di sana. Oke, kedua pengamanan akses agar tidak penyalahgunaan akses, maka sebaiknya seorang administrator Anda harus memberi akses pada orang yang berhak saja dan juga lupa membuat username password yang unik. Ya. Ini juga ya. Ini dalam jaringan itu ini sering ini kita dalam apa? Selalu kadang-kadang melupakan. Ya. Padahal kalau kita mengaktifkan user akunnya sistem operasi, jadi waktu masuk ke sistem operasi dia minta user dan password, itu menambah keamanan. Tapi kalau kita akses tidak menggunakan user dan password, itu banyak mata-mata yang mengintai di sekitar kita. Jadi pengamanan itu bukan hanya dari sekedar bagaimana kita membuat fitur-fitur di perangkat kita, tapi bagaimana juga kita bisa memberdayakan daripada fasilitas yang telah disediakan pada sebelumnya gitu. Nah itu tadi jangan lupa komputer jaringan itu sudah disediakan tadinya oleh perangkat yang kita gunakan. Kalau komputernya ada bias,
kalau sistem operasinya ada password administrator, kalau nanti kita mau share ada lagi aksesnya. Kalau kita nanti mau aktifkan access point ada lagi user akunnya. Semuanya memiliki tingkat pengamanannya berlapis-lapis, tapi terkadang kita tidak menggunakan secara bijak sehingga yang tadinya aman jadi tidak aman. Yang ketiga, pengamanan data. Pengamanan data dilakukan dengan membuat hak akses pada setiap user, di mana setiap user hanya bisa melakukan akses pada data tertentu sesuai dengan hak akses yang dimilikinya. Untuk data yang sifatnya sensitif, Anda bisa menambah password agar lebih aman lagi. Nah, ini sederhananya kalau kita membuat data di aplikasi Microsoft Word. Kalau di aplikasi Microsoft Word, biasanya data itu dikasih bisa dikasih password ya, bisa dikasih password. Lalu yang lain gitu juga. Banyak lagi sebenarnya. Banyak lagi untuk fitur atau aplikasi di App Store banyak kali bagaimana kita bisa mengamankan data kita, file. Keempat, pengamanan komunikasi jaringan. Pengamanan komunikasi jaringan bisa dilakukan dengan mengamankan setiap komunikasi dengan menggunakan kriptografi, di mana data-data yang sensitif bisa dienkripsi agar aman saat proses pengiriman data. Jadi begini. Kriptografi ada di deskripsi. Jadi waktu kita kirim itu tidak bisa dibuka oleh orang yang memiliki keywordnya atau penerimanya. Penerimanya. Jadi waktu dia diterima dengan aplikasi juga masuk dia data yang tadi dienkripsi atau dibuat data yang teracak, data dibalikan kembali, data itu akan dibalikan ke data awal. Jadi informasinya bisa diterima. Diterima dengan baik dan itu datanya bisa kita ini. Jadi banyak solusi sebenarnya. Enkripsi, deskripsi, bagaimana kita memanfaatkan teknologi kriptografi ini. Banyak itu kalau dibilang program kayak apa, program banyak yang free di internet itu. Jadi yang kita kirim itu adalah sandi ya semacam kalau kita buat pin di ATM itu kan yang keluar bintang. Sesungguhnya itu kan ada angka yang di sana. Ya. Itu dia untuk pengamanan sistem kriptografi. Meningkatkan sistem keamanan jaringan ada banyak aspek yang perlu Anda perhatikan untuk bisa menjaga sistem keamanan jaringan komputer. Berikut pembahasannya. Pertama, pengamanan secara fisik. Tadi sudah. Oke. Baik, mungkin itu saja. Nanti yang ini kita akan coba bahas dengan menggunakan sistem atau aplikasinya, dengan programnya. Kita tahu langkah-langkah gimana, cara penanganannya bagaimana, sehingga apa yang kita buat itu merupakan sudah prosedur yang benar. Ya. Baik, untuk mengakhiri ada tugas, silakan dibuat cara Anda mengamankan komputer dan datanya serta langkah-langkahnya dengan gambar. Jadi gini. Ya, sederhananya Anda kan pernah yang namanya mengamankan data. Apakah data di komputer, apakah data di HP, apakah data di media sosial, ya kan? Lalu Anda buatkan tahapan-tahapannya apa dalam pengamanan itu. Jadi tahapan Anda untuk mengamankan, ya, berarti Anda lock. Lalu tahapan untuk membuka lagi, unlock-nya. Buat tahapan-tahapan, lalu Anda jelaskan beserta gambarnya. Ya, sederhananya demikian saja. Ya, oke.
Baik, mungkin untuk keamanan komputer hari ini cukup ya. Terima kasih. Bapak ingatkan kembali untuk pertemuan ke-8 minggu depan kita akan mengadakan presentasi. Presentasi tersebut Bapak akan acak siapa yang maju dan tugas yang mana yang akan dibahas. Ya, nanti Bapak akan buat secara daring. Mudah-mudahan tidak selip Anda tidak bagian yang tidak membuat, tapi bagian yang membuat ya. Nah, itu dia. Semua akan Bapak nilai menjadi satu nilai ya. Jadi pada minggu itu juga mungkin dibuatkan UAS-nya atau pada hari berikutnya ada UAS-nya, ujian akhir semester, ujian tengah UTS, ujian tengah semester. Jadi persiapkan aja semua. Tapi yang pasti minggu depan kita presentasi dulu dari 4 materi yang ini. Jadi Anda harus buat semuanya sehingga nanti ada sewaktu ketika Bapak minta untuk presentasi tidak ada lagi kata tidak membuat. Mungkin itu saja dari Bapak untuk pertemuan kali ini. Selalu Bapak mengingatkan jangan lupa protokol kesehatan, jaga diri, sayangi keluarga untuk kita bisa bebas dari COVID-19. Demikian dari Bapak, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.